Katakan tidak pada pacaran, karena dalam Islam satu-satunya hubungan yang diridhoi oleh Allah hanyalah tali pernikahan. Pernikahan adalah satu-satunya cara untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang penuh dengan ketenangan, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, dan keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Pernikahan pula adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keturunan atau dzurriyyah yang jelas sesuai dengan syariat Islam. Pergaulan bebas yaitu pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun aturan susila yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus pada perzinahan. Sedangkan zina adalah hubungan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf dan sudah baligh di luar hubungan pernikahan. Itu yang disebut dengan perzinahan. Sedangkan hukum dari zina itu sendiri adalah haram. Bahkan zina disebut adalah puncaknya keharaman. Dalam istilah lain, zina disebut dengan kabair, ya ini termasuk perbuatan dosa besar. Maka dari itu, sebisa mungkin, sekuat tenaga kita untuk menghindari dari perilaku pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan kita pada perzinahan. Zina tentunya dapat berdampak negatif bagi para pelakunya. Yang pertama, sudah tentu pelaku zina yakni mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum dari zina itu sendiri adalah haram. Maka ketika sesuatu yang haram atau yang dilarang oleh Allah dilaksanakan oleh manusia, secara otomatis Allah akan melaknat manusia tersebut. Yang kedua, tentu akan dibenci oleh Rasulullah SAW karena berperilaku tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, tentunya seorang pelaku zina atau pezina tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat yang lain atau oleh tetangganya, oleh saudaranya. Karena apa? Karena dianggap seseorang tersebut melakukan perilaku yang amat keji, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh syariat Islam, maupun dilarang oleh aturan negara ini sendiri. Zina dibagi menjadi dua kategori. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, dan juga berakal dan sudah pernah menikah. Jadi zina muhsan itu dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Artinya sama dengan perselingkuhan. Kemudian zina yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah baligh dan mukallaf dan belum pernah menikah. Jadi zina muhsan adalah perbedaannya, zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, dan zina ghairu muhsan adalah orang yang belum pernah menikah. Dari kategori tersebut, hukuman bagi pelaku zina juga dibagi menjadi dua sesuai kategori. Hukuman bagi pelaku zina muhsan yaitu dengan dirajam, yakni seorang pelaku pezina itu dikubur hidup-hidup dan disisakan leher dan kepalanya. Dan setiap orang yang lewat di sekelilingnya maka wajib melempari dengan batu.
Kemudian bagi pelaku zina ghairu muhsan dihukum dengan cara dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Itu adalah hukuman sesuai dengan syariat Islam. Teman-temanku, para sahabatku semuanya, hukuman bagi seorang pezina ini sangatlah berat. Karena apa? Karena zina adalah termasuk dosa yang sangat besar. Maka dari itu kita dan juga teman-teman semuanya harus selalu berhati-hati, harus bisa menjaga diri dari perilaku yang dapat menjerumuskan kita pada perzinahan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Teman-teman, setelah kita mengetahui begitu besar hukuman bagi para pelaku pezina dan dampak negatif yang dirasakan bagi pelaku zina, maka sekuat tenaga mungkin kita harus menghindari perbuatan dan perilaku yang dapat menjerumuskan kita pada perzinahan. Berikut adalah tips-tips supaya kita terhindar dari perilaku zina. Yang pertama, hindarilah tempat-tempat maksiat. Yang kedua, bergaullah dengan teman yang soleh. Karena teman yang soleh akan membawa kita, mengajak kita kepada hal kebaikan. Dan yang ketiga, menambah ilmu agama. Artinya, menambah pengetahuan agama kita supaya dasar keimanan kita semakin kuat dan kita terhindar dari perilaku pergaulan bebas dan juga perilaku zina. Itulah teman-temanku, sahabat-sahabatku, materi terkait dengan menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina.